Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Setia Dewi, tutor dari PKBM Al-Fayat. Pada video kali ini saya akan membahas tentang mata pelajaran matematika paket C, yaitu modul 6 berpikir logis. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada video kali ini yaitu setelah menonton video ini, warga belajar diharapkan mampu menentukan pernyataan dan kalimat terbuka dari suatu pernyataan. Yang kedua yaitu menentukan nilai kebenaran dari disjungsi. Yang ketiga, menentukan nilai kebenaran dari konjungsi. Dan yang keempat yaitu menentukan nilai kebenaran dari implikasi. Dan yang kelima yaitu menentukan nilai kebenaran dari biimplikasi. Kemudian di sini logika itu berasal dari kata logos yang berarti perkataan, ucapan, ataupun alasan dalam mempelajari prinsip bernalar dan berargumen yang absah. Nah, melalui pernyataan matematika atau premis yang diberikan diperoleh suatu kesimpulan. Logika matematika banyak digunakan untuk membuktikan konsep-konsep matematika. Peran bukti dalam matematika sangat penting karena kebenaran kesimpulan tidak diperoleh sekedar dari hasil pengamatan secara praktis, tetapi melalui penyusunan serangkaian argumen yang absah sehingga diperoleh kesimpulan yang absah. Nah, di sini ada tokoh matematika yaitu Aristoteles. Nah, beliau ini hidup dari 384 sampai 322 sebelum Masehi. Nah, beliau ini menulis berbagai karya utama tentang logika yang menekankan pada sistem berpikir deduktif selain observasi, eksperimen, dan berpikir induktif. Karya lainnya yaitu adalah tentang metafisika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, ilmu alam, dan karya seni. Baik, untuk yang pertama di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang yang pernyataan. Pernyataan adalah kalimat yang hanya benar atau salah saja, tidak sekaligus kedua-duanya. Untuk contohnya yang pertama yaitu Desa Cantuk terletak di Kecamatan Singonjuru. Nah, ini adalah contoh dari pernyataan yang bernilai benar. Untuk contoh yang kedua yaitu Banyuwangi Park terletak di Songgon. Nah, ini adalah contoh pernyataan yang salah karena Banyuwangi Park itu terletak di Kecamatan Kabat. Kemudian yang bukan pernyataan. Nah, kalimat bukan pernyataan adalah kalimat yang tidak dapat ditentukan benar atau salahnya atau mengandung pengertian yang relatif. Untuk contohnya yang pertama yaitu lokasi PKBM Al-Fayat dekat dengan Pokjar Cantuk. Nah, hal ini bersifat relatif karena ketika kita mengukurnya dari Cantuk, maka PKBM Al-Fayat itu letaknya sangat dekat. Beda lagi ketika kita mengukurnya melalui Pokjar Licin, maka lokasi PKBM Al-Fayat itu adalah sangat jauh. Untuk contoh yang kedua yaitu P plus 4 sama dengan 9. Nah, di sini kebenarannya itu tergantung dari nilai P-nya. Ketika kita mengisi nilai P-nya itu 5, maka pernyataannya akan bernilai benar. Ketika P diganti dengan 5 ditambah 4 hasilnya adalah 9. Nah, lain halnya ketika kita mengganti P-nya itu dengan nilai 3. Ketika 3 ditambahkan dengan 4, maka hasilnya 7. Maka pernyataan yang kedua ini adalah bernilai salah. Kemudian untuk lambang dan nilai kebenaran suatu pernyataan. Dalam logika matematika, sebuah pernyataan dapat dilambangkan dengan huruf kecil A, B, C, D sampai dengan Z. Setiap pernyataan memiliki nilai kebenaran B atau benar atau bernilai salah yang disimbolkan dengan S. Nah, lambang dari nilai kebenaran adalah tau yang berasal dari huruf Yunani. Cara membaca nilai kebenaran suatu pernyataan sebagai berikut. Untuk contoh yang pertama yaitu ada tau A titik 2B dibaca nilai kebenaran pernyataan A adalah benar. Kemudian untuk contoh yang kedua, tau C titik 2S dibaca nilai kebenaran pernyataan C adalah salah. Selanjutnya yaitu tentang kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya karena masih mengandung variabel atau peubah. Kalimat matematika akan menjadi pernyataan jika variabelnya itu diganti dengan nilai tertentu. Untuk contohnya yaitu X adalah bilangan genap. Contoh yang kedua yaitu P plus 2 sama dengan 10. Contoh A dan B bukan suatu pernyataan, akan menjadi pernyataan yang benar atau salah jika nilai X-nya diganti dengan nilai tertentu. Untuk contoh yang A, yaitu X diganti dengan 4, maka pernyataan A bernilai benar karena 4 merupakan bilangan genap.
Untuk yang B, ketika P diganti dengan 3, maka pernyataan B bernilai salah karena 3 ditambah 2 itu tidak sama dengan 10. Selanjutnya yaitu tentang konjungsi. Konjungsi adalah gabungan dua pernyataan tunggal yang menggunakan kata penghubung dan sehingga terbentuk pernyataan yang majemuk. Kata hubung dan dalam logika matematika dilambangkan sebagai berikut. Kemudian untuk contohnya di sini P adalah pernyataan 1 dan Q adalah pernyataan 2. P sama dengan saya sekolah di PKBM Al-Fayat. Untuk Q sama dengan saya mengikuti kejar pakai C. Nah, untuk bentuk dikonjungsinya yaitu jika ditulis dalam logika matematika maka P dan Q yang artinya saya sekolah di PKBM Al-Fayat dan saya mengikuti kejar pakai C. Berikut adalah tabel kebenaran dari konjungsi. Nah, P ini adalah pernyataan 1, Q adalah pernyataan 2, P dan Q, B itu adalah benar, S adalah salah. Untuk selanjutnya yaitu contoh dari konjungsi. Nah, di sini untuk yang pernyataan pertamanya adalah 3 adalah bilangan prima. Ini adalah contoh pernyataan yang bernilai benar. Kemudian yang kedua yaitu 3 adalah bilangan ganjil. Nah, di sini juga pernyataan yang bernilai benar. Ketika P dan Q digabungkan, 3 adalah bilangan prima dan ganjil. Nah, itu adalah contoh pernyataan yang bernilai benar. Sesuai dengan tabel konjungsi yaitu B dan B, maka hasilnya di sini B, artinya benar, benar, benar. Kemudian yaitu untuk disjungsi. Disjungsi adalah gabungan dua pernyataan tunggal yang menggunakan kata penghubung atau sehingga terbentuk pernyataan majemuk. Disjungsi dibagi menjadi dua yaitu disjungsi inklusif dan disjungsi eksklusif. Nah, disjungsi inklusif yaitu dilambangkan dengan P, V, Q. Dibaca P atau Q adalah suatu proposisi yang bernilai benar jika setidaknya ada satu proposisi penyusunnya bernilai benar dan bernilai salah jika kedua proposisi penyusunannya bernilai salah. Kemudian untuk yang disjungsi eksklusif yaitu dilambangkan dengan ini, dibaca P ataukah Q, adalah suatu proposisi yang bernilai benar jika kedua proposisi penyusunnya bernilai berbeda dan bernilai salah jika kedua proposisi penyusunannya bernilai sama. Nah, berikut adalah tabel kebenaran dari disjungsi inklusif dan juga eksklusif. Berikut adalah contoh dari disjungsi inklusif. Yang pertama yaitu pernyataan P, Ibu Novita adalah ketua dari PKBM Al-Fayat. Pernyataan bernilai benar. Untuk yang Q, Ibu Novita adalah alumni PKBM Al-Fayat. Pernyataan yang bernilai salah. P atau Q yaitu Ibu Novita adalah ketua atau alumni PKBM Al-Fayat. Nah, pernyataan ini bernilai benar. Sesuai tabel disjungsi inklusif yaitu benar, salah, maka jawabannya yaitu benar. Kemudian untuk contoh berikutnya yaitu contoh disjungsi eksklusif. Untuk pernyataan yang pertama yaitu warga belajar PKBM Al-Fayat boleh memilih jurusan IPS. Pernyataan yang bernilai benar. Untuk yang Q, warga belajar PKBM Al-Fayat boleh memilih jurusan bahasa. Pernyataan yang bernilai benar juga. Ketika P diiriskan dengan Q atau P atau Q, warga belajar PKBM Al-Fayat boleh memilih jurusan IPS dan atau bahasa. Pernyataan bernilai salah. Nah, di sini artinya warga belajar itu tidak boleh memilih keduanya, harus salah satu jurusan saja. Sesuai dengan tabel disjungsi eksklusif yaitu benar-benar, maka hasilnya adalah salah. Berikutnya yaitu tentang implikasi. Implikasi adalah gabungan dua pernyataan P dan Q sehingga membentuk pernyataan majemuk dengan menggunakan kata penghubung jika, maka. Dalam matematika dilambangkan seperti ini. Pernyataan P dinamakan antecedent atau hipotesis, sedangkan pernyataan Q dinamakan konsekuen atau kesimpulan. Pernyataan implikasi P, Q bernilai salah apabila hipotesis benar dan kesimpulannya salah. Selain itu, pernyataan implikasi P, Q bernilai benar. Berikut adalah tabel kebenaran dari implikasi.
Untuk contoh implikasi yaitu P. Istiqomah adalah warga belajar PKBM Al-Fayat, pernyataan yang bernilai benar. Q. Istiqomah dapat belajar di mana saja, pernyataan bernilai benar. P. Maka Q. Jika istiqomah adalah warga belajar PKBM Al-Fayat, maka istiqomah dapat belajar di mana saja, pernyataan yang bernilai benar sesuai dengan tabel implikasi yaitu benar-benar maka benar. Kemudian untuk selanjutnya yaitu tentang bi-implikasi. Bi-implikasi atau bi-kondisional adalah suatu pernyataan majemuk yang berbentuk P jika dan hanya jika Q, yang berarti jika P maka Q dan jika Q maka P. Pernyataan P jika dan hanya jika Q dilambangkan sebagai berikut. Pernyataan biimplikasi PQ bernilai benar jika P dan Q mempunyai nilai kebenaran yang sama, semua benar atau semua salah. Jika nilai kebenaran P dan Q tidak sama, maka PQ merupakan pernyataan yang salah. Berikut adalah tabel kebenaran dari biimplikasi. Selanjutnya yaitu contoh dari biimplikasi. Pernyataan yang pertama yaitu P, warga belajar paket B dapat melanjutkan ke paket C, pernyataan bernilai benar. Untuk pernyataan yang kedua yaitu Q, warga belajar memiliki ijazah setara SMP atau paket B, pernyataan juga bernilai benar. Ketika P maka Q, warga belajar paket B dapat melanjutkan ke paket C jika dan hanya jika warga belajar memiliki ijazah setara SMP atau paket B, pernyataan yang bernilai benar sesuai dengan tabel biimplikasi yaitu benar-benar maka jawabannya yaitu benar. Nah, sekarang saatnya kita kuis matematika. Nyatakan pernyataan berikut benar atau salah. Yang pertama yaitu gabungan dua pernyataan tunggal yang menggunakan kata penghubung dan sehingga terbentuk pernyataan majemuk disebut konjungsi, benar atau salah. Yang kedua, disjungsi adalah gabungan dua pernyataan yang menggunakan kata penghubung logika dan sehingga membentuk dua pernyataan majemuk, benar atau salah. Yang ketiga yaitu gabungan dua pernyataan P dan Q sehingga membentuk pernyataan majemuk dengan menggunakan kata penghubung jika maka dinamakan implikasi, benar atau salah. Yang keempat yaitu biimplikasi adalah suatu pernyataan majemuk yang berbentuk P jika dan hanya jika Q, yang berarti jika P maka Q dan jika Q maka P, benar atau salah. Nah, tulis jawaban kalian di kolom komentar ya, benar atau salahnya. Oke, sekian pembahasan kita pada video kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada video kali ini dapat berkah dan bermanfaat ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.